dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat senang bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Sapaan Gembala di kali kelima saat ini. Mari siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, terima kasih untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya dalam Sapaan Gembala ini, kami semua merasakan perjumpaan dalam kasih Yesus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan lebih dalam lagi dalam renungan firman Tuhan berkaitan dengan seorang hakim yang cukup terkenal, yaitu Ehud. Mungkin namanya masih terasa asing dalam telinga kita, tapi mari kita menyimaknya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Umat Israel berdosa lagi terhadap Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menjadikan Raja Eglon dari Moab lebih kuat daripada Israel. Raja Eglon bergabung dengan orang Amori dan orang Amalek, lalu mengalahkan Israel, kemudian merebut Yeriko, kota pokok kurma. Umat Israel dijajah oleh Raja Eglon selama 18 tahun. Kemudian umat Israel berseru meminta tolong kepada Tuhan. Lalu dia mengutus Ehud, anak Gera, untuk membebaskan mereka. Ehud seorang yang kidal daripada suku Benyamin. Umat Israel mengutus Ehud untuk menghantar Ufti kepada Raja Eglon dari Moab. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi bangsa Israel adalah bangsa yang sangat unik sekali. Kita harus melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Orang Israel ini sebagai umat pilihan Allah seringkali menjadi kaum yang juga menjauh dari Tuhan, bahkan menyembah berhala sebagai gantinya Tuhan Allah. Bangsa Israel seringkali dalam kondisi sukacita, menang, dan begitu sangat diberkati, malah melupakan Tuhan Allah. Sehingga seringkali karena pemberontakan bangsa Israel yang mendua dari Tuhan Allah, mereka dijatuhi hukuman oleh Tuhan Allah, yaitu diperbudak oleh bangsa-bangsa lainnya, yaitu kaum tetangganya, yang pada dasarnya mereka adalah bukan umat Allah. Pada sisi yang lain juga, setelah periode yang sangat panjang, dari keadaan yang sangat sulit sebagai orang buangan, biasanya bangsa Israel akhirnya bertobat. Telah dihukum begitu panjang, begitu lama, bangsa Israel kembali mengingat akan Tuhan Allah dan mereka bertobat dari dosa mereka, yaitu menduakan Tuhan dan menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Mereka berseru kepada Tuhan Allah untuk meminta bantuan dan pertolongan. Yang menarik dan luar biasanya adalah Tuhan Allah selalu mendengar keluhan dan permohonan pertolongan umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan Allah mengirim pemimpin yang hebat, yaitu salah satunya dalam figur seorang hakim. Orang hakim bukan sekedar menjadi hakim untuk mengadili persoalan-persoalan hukum seperti masa sekarang. Hakim zaman dulu
adalah orang-orang yang dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dan juga mematahkan penindasan mereka. Jadi hakim adalah tangan dan kakinya Allah sebagai penyelamat. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka menjadi bangsa yang merdeka dan menjadi bangsa yang besar diberkati Tuhan, orang Israel akhirnya kembali memberontak melawan Tuhan Allah. Dan keselamatan, pemberontakan, dan hukuman kembali dalam siklusnya lagi. Sehingga tidak heran di dalam sejarah bangsa Israel, kita bisa melihat dari sejarah dalam perjanjian lama bagaimana banyak orang-orang dipakai Tuhan Allah untuk menyelamatkan. Dan berulang-ulang kali, nabi-nabi, raja-raja, dan kali ini adalah hakim. Hakim yang kita kenal dengan nama Ehud. Ada yang menarik dari Ehud. Yang pertama adalah orang yang kidal. Jadi sangat menarik. Ehud dibangkitkan atau dipilih Tuhan Allah dengan kecacatan atau masuk dalam kriteria sebagai orang-orang disabilitas pada masa kuno dan bukan dari suku besar, tetapi dari suku yang kecil atau paling bontot yaitu Binyamin, bukan dari keturunan Gad atau keturunan Lewi, tetapi dari keturunan Binyamin. Apa yang dilakukan oleh Ehud? Ehud ini dalam kisahnya harus menghadapi Raja Egron, raja yang cukup kuat dari bangsa Moab. Pada suatu hari Ehud menggunakan kecerdasan dan kelicikannya. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang kidal. Biasanya sebagai seorang pejuang suka menyembunyikan senjatanya. Hampir semua orang menyembunyikan senjata, pedang kecil, atau belati di kaki kanannya. Ehud menyembunyikannya di kaki kiri. Karena dia kidal, maka kaki kiri atau diselipkan di sepatu kaki kiri atau di mungkin di kasutnya, maka sangat mudah untuk Ehud mengambilnya. Jadi suatu saat ketika dia datang dan menghadap ke Raja Ekron sendiri, lalu pegawai-pegawai mereka memeriksa kaki kanan Ehud, tidak dapati sebilah pisau atau belati. Ehud boleh dengan bebas masuk ke dalam kerajaan itu dan bertemu dengan Raja Ekron. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengambil kesempatan yang luar biasa itu dengan menghunuskan dan membunuh Raja Ekron, Raja Moab. Dan akhirnya Ehud memimpin 10.000 pejuang Israel untuk menyerbu Raja Ekron dan orang-orang Moab. Bahwa Ehud berhasil memimpin bangsa Israel menemukan kebebasan dan kedamaian selama 80 tahun setelah 18 tahun masa penjajahan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ehud? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Allah bisa bekerja melalui siapapun untuk Tuhan Allah pakai menyatakan karya keselamatan, bahkan menyelamatkan suatu bangsa yang sangat besar. Siapapun keberadaan orang itu, kadang kita melihat hal yang istimewa. Saya suka sekali memakai kata istimewa bagi mereka yang memiliki dianggap dalam tanda kutip cacat masuk dalam kriteria orang-orang disabilitas. Tapi mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang istimewa. Lihatlah Ehud. Ehud dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Dibangkitkan rasa cintanya, dibangkitkan spiritualitasnya, dibangkitkan keberaniannya, dan Tuhan memakai Ehud. Mari kita memiliki sudut pandang, point of God, bagaimana Tuhan Allah melihat setiap orang, khususnya orang-orang yang dengan disabilitas, bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Punya kesempatan sama dengan orang-orang yang merasa normal dan dinilai normal. Punya juga kesempatan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan. Menjadi orang-orang yang menginspirasi dan membuat banyak orang merasakan perjumpaan kasih Allah
yang menyelamatkan dan bisa membuat banyak orang juga bertobat. Maka setiap orang-orang yang disabilitas atau istimewa dalam kehidupan kita sangat bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan. Minimal menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya, bahkan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang luar biasa, kami menyatukan hati kami bagi kehidupan keluarga kami saat ini. Mereka yang sedang sakit, para usia indah, ataupun sedang sakit secara tubuh, kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak untuk Raharjo, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Hani, Ibu Nani Pangestu, Ibu Titi Niati, Bapak Stanto Harto, Ibu Esther, Bapak Hengki, Ibu Sumihar, Bapak Willy Suryadi, Bapak Andi Rahmat. Ya Tuhan, Allah kiranya Engkau memberkati segala sesuatu bagi kehidupan keluarga ini dan setiap proses yang harus dilalui. Kami juga berdoa ya Allah untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak, anggota keluarga yang mengalami kekhususan dalam fisik, psikis, mental, kiranya Tuhan mengurapi dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan dan hikmat dari Tuhan dan kesabaran dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus, barulah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Barulah kami juga untuk memahami dalam segala keistimewaan mereka dan menjadikan mereka bagian yang tidak kami singkirkan dalam kehidupan baik keluarga, gereja, maupun kehidupan. Kami berdoa untuk gerejamu Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam proses pemilihan para pelayan Tuhan dalam diri penatua. Biarlah Tuhan beri hikmah, kekuatan, dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah pernikahan bagi Bapak Herianto Chandra dan Ibu Sekarningsi. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kiranya Tuhan urapi juga untuk pemulihan kehidupan bangsa dan negara kami dan kehidupan dunia saat ini. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada tanggal 10 November, untuk Bapak Budi Herianto, untuk Bapak Yohanes Wibowo Pangudi, untuk Bapak Gatos Tomo Ferdinand Huta Barat, untuk Bapak Dharma Satya Budi, untuk Saudari Ervina Lestari Samosir. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi saudara dan saudari kami ini dengan hikmah kasih Tuhan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.